Selasa, 15 November 2022, Panitia Muslimah Perindu Surga kembali menyelenggarakan kajian bulanan dengan tema KDRT Makin Marak, Apa Solusinya? Kajian tersebut bertempat di Masjid Nurul Amal, Cimanggis, Depok. Sebanyak 61 peserta yang hadir terlihat memadati acara tersebut dan nampak antusias menyimak materi yang disampaikan oleh Ustazah Sri Agustini. Dalam acara tersebut, dipaparkan fakta-fakta terkait kasus KDRT yang terjadi di Depok. Dalam satu pekan saja terjadi 3 kasus KDRT pada bulan November ini. Dan ini yang hanya mencuat ke publik. Menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, hingga Oktober 2022, sudah ada 18.261 kasus KDRT di seluruh Indonesia, sebanyak 79,5% atau 16.745 korban adalah perempuan. Pemerintah juga telah berupaya menempuh berbagai solusi untuk menekan angka KDRT, diantaranya penghapusan KDRT dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, kemudian penerapan pidana tambahan dan lain sebagainya. Tujuan tersebut ialah agar kasus KDRT menurun, namun faktanya kasus KDRT di lapangan kian meningkat. Ustazah Sri selaku narasumber dalam kajian tersebut memaparkan bahwa akar masalah kasus KDRT yang terjadi adalah penerapan sistem sekuler liberal yang materialistis. Sistem sekuler menjadikan ikatan suami istri tidak didasarkan kepada akidah Islam dalam bingkai ketakwaan, sehingga hak dan kewajiban suami istri tidak dilandaskan kepada hukum syara. Liberalisasi telah membuat interaksi sosial rusak, pergaulan bebas, perselingkuhan, serta tontonan dan konten rusak yang semakin marak. Kemudian, material ekonomi kapitalistik telah membuat kesenjangan ekonomi semakin lebar. Ustazah Sri juga mengungkapkan alasan mengapa solusi yang ada saat ini tidak berhasil dalam menangani kasus KDRT. Solusi yang diberikan tidak visioner, bersifat pragmatis, reaksional, dan parsial. Kemudian, solusi yang ada saat ini bernafaskan kepada ide kebebasan, perspektif HAM, dan keadilan gender. Yang terakhir, Undang-Undang PKDRT hanya berfokus menghukum pelaku karena perspektifnya gender yang akarnya berasal dari budaya barat seperti Inggris, Prancis, Italia, yang memiliki sejarah kelam diskriminasi gender sehingga muncul gerakan Women Liberation diperkuat dengan deklarasi HAM. Lantas, bagaimana Islam memandang kasus KDRT dan apa solusinya? Dalam Islam, KDRT merupakan kemungkaran dan kemungkaran itu hukumnya adalah haram. Maka ketika terjadi kasus KDRT, solusi atas permasalahan tersebut disesuaikan sesuai dengan aturan Islam. Seperti dalam Quran Surat An-Nisa ayat 34, jika terjadi nusyuz, maka jalan yang harus ditempuh ialah menasehati, pisah ranjang, pukulan li ta'zib, dan suami wajib mendidik istrinya. Kemudian di ayat 35, perlu adanya wali yang adil dalam masalah intern pasangan suami istri yang tidak terselesaikan. Kemudian, faktor pemicu timbulnya KDRT adalah masalah sistemik akibat penerapan kapitalisme. Maka membendungnya haruslah melalui sistem pula, yaitu mengganti sistem rusak ini dengan menerapkan Islam kafah. Sistem ekonomi Islam dalam mekanisme revolusioner akan menghapus sengkerut problematika ekonomi yang membelit keluarga muslim, menciptakan lapangan kerja bagi laki-laki dan memberikan pelayanan publik yang menjadi hak rakyat. Negara akan memenuhi kebutuhan dasar rakyat berupa kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Melalui sistem pergaulan sosial, Islam mengatur pergaulan laki-laki dan perempuan dengan sangat rinci. Rambu-rambu pergaulan dihidupkan, negara akan mewajibkan setiap orang menutup auratnya, menundukkan pandangan, melarang kholwat dan ikhtilat, melarang safar bagi wanita tanpa mahram. Interaksi laki-laki dan perempuan dijalankan dengan konsep keimanan. Jikapun terjadi pelanggaran, maka sistem sanksi akan diberlakukan. Sistem ini akan menjadi penebus dosa dan pemberi efek jerah. Dengan sistem inilah, ketahanan keluarga muslim terjaga dan kehormatan kaum muslimin terselamatkan. Hingga lahirlah keluarga-keluarga tangguh yang akan menyusun kembali peradaban gemilang.